nothing impossible, tidak ada yang Kalau pasti itu berarti kita sudah menjadikan sesuatu itu udah ketetapan. Padahal ketetapan itu punya yang di atas, bukan kita yang menentukan. Berarti kita yang menentukan itu, yang berhak menentukan itu yang di atas. Kita cuma berusaha. Makanya Bang Billy jawab ini, mudah-mudahan Tuhan mengizinkan. Jadi sama dengan kami. Kami Tapi kan umat Islam di kitabnya Kak Tet itu kan sebelumnya juga ada kata insya Allah kan Kak Tet ya di Yakobus itu ya. Dan juga begini loh, Iya kan? ketika kita diajarkan dalam doa Bapa kami kan juga begitu, jadilah kehendakmu, bukan Iya. jadilah kehendakku, tetapi semua mengacu kepada kehendak Tuhan. Ya kan, kan bilang banyak, Allah, dia kalau pasti akan masuk surga katanya, pasti masuk surga katanya. siapa yang bilang, Bang? Banyak Kristen-Kristen yang bilang kalau dia pasti masuk surga katanya. Satu kepastian yang pasti ialah kematian, itu pasti. Betul. Itu baru kepastian itu. Dan itu tidak bisa disalah-salahkan atau dengan izin Tuhan, nggak bisa. Sama Itu Bang Billy. Sama dengan yang ada di ayat suci Al-Quran. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernafas itu pasti akan mengalami kematian. Gitu Bang Billy. Iya itu betul, kematian itu suatu kepastian, tetapi di kekristenan itu ada juga Yesus begini ya, orang yang ada pada saat ini ketika kedatangannya yang kedua kali tidak semua mati, tapi kita tidak tahu itu kapan, begitu yang pertama. Ya kan, yang kedua Yesus juga bilang bukan Tuhan yang masuk surga, tetapi mereka yang melakukan kehendak Bapakku, seperti yang kulakukan juga, begitu. Jadi emang sih ada yang bilang percaya Yesus pasti itu garansi, betul. Kenapa? Kalau kita sudah percaya berarti kita melakukan seperti apa yang ini yang salah Mbak Ted. Kalau mengatakan pasti itu, Anda mengatakan pasti siapa yang percaya kepada Yesus pasti masuk surga. Ini seakan-akan Anda ini sudah menggaransi. Bang, gini loh, kan tadi aku bilang itu kepastian itu bisa terjadi jika dia melakukan perintah Tuhan itu, Bang. Perintah Tuhan itu tidak menyembah Yesus, itu perintah Tuhan, bukan menyembah Yesus. Jelas itu. Perintah Bapa itu bukan menyembah Yesus, menyembah Bapa. Itu yang pastinya. Ya. Kalau menyembah Yesus itu masih abu-abu. Tapi kalau yang menyembah Bapa, kehendak Bapa, menyembah Bapa, itu baru pastinya. Ini Pak Laban Kristen juga barangkali ya? Iya, saya Kristen. Selamat siang semua. Ya, silakan. Barangkali ada yang mau ditanggapi Bang. Ya kita menyembah Bapak, Bang. Iya, Anda menyembah Bapa, tapi yang Anda pertuhankan Yesus. Anda pertuhankan Yesus. Bibir Anda mengatakan Anda menyembah Bapa, tapi secara laku kan secara nyatanya hati Anda mengatakan bahwa Yesus itu Tuhan, menyembah Yesus. Itu namanya munafik. Kita percaya kepada Allah Bapa, kita percaya kepada Yesus, kita percaya kepada Roh Kudus. Ketiganya di dalam Yohanes 17 ayat 3, Yohanes 17 ayat 3, hidup yang kekal itu mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. The only one. Kalau the only one, satu-satunya, berarti tidak ada dua-duanya, tidak ada tiga-tiganya, tidak ada empat-empatnya. Konsep Yesus itu adalah tauhid. Dalam ayat tersebut tidak ada dua-duanya, tidak ada pemahaman ini jadi Roh Kudus, jadi apalah konsep Yesus itu yang dipakai, bukan menjadikan Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri, bukan menjadikan Roh Kudus itu Tuhan sendiri. Itu loh. Kalau kita bisa berpikir seperti ini loh, Bang.
Allah itu menciptakan manusia, ya kan? Kemudian sebelum Yesus turun ke bumi, sebelum Yesus diutus, sebelum Yesus lahir, ya kan? Tuhan itu sudah ada perasaan kecewa dan menyesal atas perilaku-perilaku. Lalu kalau di kitab saya loh ini ya, di kitab saya loh ini. Di situ diterangkan bahwa Yesus itu Allah itu menjadi Ini yang jadinya Anda berlawanan dengan kitabnya Yahudi nih, dekat Bang Billy nih. Bang Billy, ada nggak di dalam perjanjian lama itu Tuhan Allah itu akan menjadi manusia? Bang Billy? Oh ya, di dalam Torah dikatakan lo Israel Mikazef, dan juga di dalam Hosea 11 ya dikatakan itu bukan manusia. Jadi Iya. sama tangan dengan Torah kita para nabi bahwa namanya Tuhan Israel pencipta langit dan bumi ini bukanlah manusia gitu. Iya. Nggak, dan konsep untuk menjadi manusia tidak ada kan? Tidak ada. Tidak ada. itu konsep. Jadi Nah, kalau Mbak Ted mengambil kata Allah sebelum Yesus ini kan konsepnya konsep perjanjian lama. Ini perjanjian lama nggak ada Mbak Ted, kalau ada Tuhan itu akan menjadi manusia dan akan menjadi manusia, apakah menjadi yang dilihat, yang diserupakan, nggak ada Mbak. Cuma Kristen aja perjanjian baru yang ajaran Paulus dari pagan ini yang menjadikan ada Tuhan yang bisa jadi manusia. ada di kitab Yesaya itu. Silakan tanya ke Mbak Billy itu, Bang Billy, untuk mengambil di sini. Di mana? kita Yesaya nggak ada. nggak ada. Yang ada Tunggul Isa itu loh Bang Billy. Nggak ada. Ya Tunggul Isai ya Daud, Tunggul Isai itu Daud. Ya itu dari keturunan Daud kan, kalau diambil Itu manusia, bukan Tuhan. Kalau Yesus bukan keturunan Daud karena dia kan anak-anak, bukan anak garis keturunan Daud, dia anak Allah itu katanya. Jadi dia bukan anak keturunan Daud. Allah, tapi kalau misalkan dari silsilah itu kan dilihat dari Abraham sampai kepada Ishak. Ishak Nggak nyambung, Mbak. Yesus itu tidak secara band tidak nyampai kepada Daud, karena Yusuf bukanlah bapak kandung daripada Yesus. Karena Ben itu keturunan darah, bukan keturunan anak-anak angkat, ayah angkat, nggak ada. Iya. betul. Yusuf Adopsi. yang menjadi suami Maria itu adalah anak dari Yakub bin Iya, tapi ke Yesusnya nggak nyampai. anak Gini, Abraham, Ishak bin Abraham. Gini, kira-kira spermanya Yusuf masuk nggak ke Maria? Ya enggak lah. Enggak. Nah, itu kan. Ya enggak lah. Enggak lah. Itu makanya nggak nyampai ke Yesus. Nggak nyampai, Mbak. Selama mengandung itu tidak ada. Tidak, makanya sperma Yusuf tidak sampai ke Maria. Makanya garis keturunan Yesus ke Daud, ke Abraham nggak nyampai. Nggak Tapi nyampai. memang tapi memang kalau kekristenan itu memang susah. Mereka udah tahu itu secara memang tidak ada garis itu secara garis darah nggak ada. Tapi ya gimana ya, namanya juga sebuah iman ya. Iman yang harus diimani saja ya, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Nah itu iman mereka. Nah, di dalam tradisi orang Arab dengan tradisi orang Yahudi itu sama, Pak, semetik. Artinya orang Arab pun ketika dia mengambil kata bin itu artinya keturunan darah, Anak bukan dari. anak angkat, Anak dari. bukan anak tiri. Bin di situ sama dengan bahasa Yunani ben itu mengambil darah keturunan dari sperma. Nah, Yesus ke Abraham nggak sampai spermanya. Dari Yusuf ke Abraham baru sampai. Tapi kalau dari Yesus nggak sampai. Itu lemah nasabnya nggak sampai. Iya. Ayo, kok gini? Maset. Nanti, Masih mengatakan Tuhan itu Nanti- menjadi manusia. Di Mazmur nanti kalau Yesus mau 50. diambil sebagai keturunan Daud, ada masalah lagi. Anak zina Masalahnya akhirnya. apa? Anak zina akhirnya. Dengan Jekonia
Dosa bilang. Jekonia itu Jelas dari roh. Jekonia itu dikutuk oleh Nabi Yeremia. Daripada dia akan ada yang akan duduk menjadi raja, dikutuk dia. Nah, kalau Yesus mau ngambil silsilah dari Jekonia setelah dari pembuangan itu, maka bisa dikatakan bahwa itu adalah dari garis keturunan yang terkutuk. Ya Karena betul. Jekonia itu terkutuk. Rahab itu pelacur. Aduh. Jadi kami sudah ngerti, Mak. Jadi kami sudah paham. Makanya seperti yang Bang Billy bilang dulu, kalau keturunan Yesus itu dipaksakan 14 ya Bang Billy ya? 14 keturunan kali 3. ya, dipaksakan gitu. Apa yang dipaksakan? Keturunannya itu dari do dipaksakan 14. Tanya Bang Billy itu. Oh, 14 generasi ya. Ya. Oke, saya buka data ya, biar enak. Komando ada mas? Enggak, iya, enggak. Sekalian dibuka kitabnya Mbak Teti, jadi bisa dikonfirmasi nanti nama-namanya. Oh, yang dari Matius. Ya, betul, dari Matius. I know. Inilah silsilah. Udah berapa? Udah ini video mas. Matius 1:17. So all of the generation from Abraham to David are 14 generation, and from David until the carrying away into the Babylonian are 14 generasi, 14 generasi. Dan dari pembuangan ke Babilonia sampai ke Yesus itu 14 generasi. Oke. Sebelum Matius menyusun kronologis genealoginya atau garis keturunan silsilah, sudah ada silsilah yang lebih tua di dalam Perjanjian Lama. Satu Tawarik kita lihat dari Abraham, Ishak sama semua sampai Daud sama kan. Nah, ini 14 pertama. 14 kedua dari Salomo betul, Rehoboam betul, Abia betul, Asa betul, Yosafat betul, Yoram betul, Azia tidak. Artinya apa? Matius menghilangkan 4 nama raja besar yang dihilangkan. Omitted itu dihilangkan. Siapa? Azia, Yoas, Amazia dan Yoyakim, bapaknya Jekonia ini dihilangkan oleh Matius. Ini ketahuan. Ini. Jadi ada apa Matius? Kenapa kau menghilangkan marga Tetis Sitomorang misalnya, Tetis Simanjuntak misalnya namanya. Tiba-tiba Tetis Simanjuntak dihilangkan dari silsilah, tidak dimasukkan kau jadi silsilah dari kebatakan kau ini, nggak masuk. Nah, berarti kan nggak benar ini. Nah, ya kan nggak ada. Nah, itu. Terus dari Daud ke Salomo betul, betul. Kita lihat silsilah Lukas. Dari Daud ke siapa dia? Ke Nathan. Ini masalah. Makanya Matius ini, Markus, Lukas bukan firman Tuhan. Karena kenapa? Karena terjadi korupsi itu. Yang paling jelas inilah yang paling jelas. Daud itu semua orang tahu ya, bahwa pengganti Daud itu Nathan, pengganti Daud itu Salomo, bukan Nathan. Ini masalah. Nah, masalah kedua di bawah nih Jekonia atau Konya. Jekonia nih itu dikutuk oleh Nabi Yeremia di dalam Yeremia 22 ayat 30 ya. Jadi kalau mau Yesus itu diambil dari Jekonia, maka berani kita katakan sesuai data bahwa dia adalah dari keturunan yang terkutuk gitu. Ini data. Oke. Ya. Lagian Bang Billy dalam Tawarik itu kan tidak ada lagi yang keturunan Jekonia yang jadi Mesias kan? Ya. Betul. Tidak ada lagi keturunan Jekonia yang jadi Mesias. Ingat itu, Mbak. Yoyakim ya. Keturunan Yoyakim yang jadi Mesias. Tidak ada lagi keturunan Yoyakim yang jadi Mesias. Tidak ada lagi keturunan Yoyakim yang akan menduduki takhta Daud.
Oke, Itu. oke, kita simpulkan saja. Ya, artinya dengan fakta seperti itu, bahwa kita manusia yang terdiri dari darah dan daging ini adalah penuh masalah. Itu aja Punya kesimpulannya. keterbatasan gitu Bang Laban. Enggak, Iya. ada mau tanya sama Punya Bro Billy nih. keterbatasan. Bro Billy, ada mau saya tanyakan. Ini dari Yohanes 1 ya. Oh, memang tidak ada di kitab Anda ini. Tapi mana tahu ada di kitab Anda. Yohanes 1 ayat 13. Bang, Orang-orang kalau yang diperanakan- Bang Laban, Bang Billy itu perjanjian baru itu bukan kitab dia. Kok nanyain ke beliau? Ya, yang saya tanya. Nggak ada apakah hubungan di sama kitab beliau. dia? Itu kan kitab Anda. Kalau Anda mau nanya sama dia, tanya tentang kitab Torah, kitab para nabi-nabi, baru ngerti, baru paham Bang Billy. Lo kitab lu bagi mereka, bagi Bang Billy ini apa do Zahra? Artinya, Perjanjian lama. sabar dulu, Perjanjian Pak, lama sabar. kalau motonya itu Bang Billy. iya, jangan perjanjian baru tanyain sama beliau. Oh, pada tuh itu Gurundahan di Selebes pengen naik. Siapa yang mau ini satu kursi? Silakan. Yang turun enggak apa-apa, sama itu di bawah aja, Bang. Oh, Oke, Bang Stanley siap, Kristen. siap. Masa Bang Stanley dia Iya, Bang Stili mualaf itu. Saya di Bang bawah Stanley saja, aku aja yang Bang. Saya turun. di bawah. Enggak apa-apa Saya di Bang bawah Stanley saja, aku Bang. aja. Aku aja Bang Stanley enggak apa-apa. Oh gitu. Bang Stanley di atas saja. Iya iya, Bang Stanley di atas Oke, saja enggak apa-apa. Oke siap. Oke, siap Aki. Oke, siap. Yang mau saya tanyakan kepada Bro Billy, apakah di kitabnya ada ini kalau di perjanjian baru begini bunyinya, orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging. Nah, di kitab Anda Bro Billy ada apa? Apakah ada seperti ini? Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau daging. Orang maksudnya gimana ini Bang Laban? Coba dijelaskan. Konteks dengan ketuhanan. Bang Billy, dengar Bang Billy. Bang Billy, ini nggak nyambung ini. Kita perjanjian lama baru yang bagi orang Yahudi adalah Apoda Zahra Manusia. adalah kitab ini. Kok tanyain ke Bang Billy? Pagi Bang pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gurundahan di. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada ya. Lanjut. Jadi gini Bang Billy, tanya Bang Laban ini seperti yang tertulis di dalam Bible Perjanjian Baru bahwa setiap yang dilahirkan oleh darah adalah darah, setiap yang dilahirkan oleh daging adalah daging. Ada nggak di Perjanjian Lama gitu? Nggak ada konsep itu mah. Saya tanya, orang-orang yang diperanakan bukan dari darah dan daging. Bukan. Apakah ada konsep ini di kita? Ada, Bro Billy? ada itu namanya sedim atau jin. Ya. Gimana bunyi ayatnya, Bro? Ya, itu ada di dalam Torah CBLP atau Torah lisan soal kaum jin bukan. yang diciptakan bukan dari darah dan daging. Ada itu. Oh, itu makhluk gaib kan? Berarti jin ya? Bil, itu makhluk gaib kan, Bil? Betul. Ah, iya kan. Tapi ini di Torah lisan ya? Lisan. Ya. Oh, Sebenarnya ada di dalam. Nah, jadi kalau orang yang dilahirkan bukan dari darah dan daging berarti dia bukan orang, makhluk goib. oh iya, oke. Nah, jadi justru itu yang dijelaskan dalam Perjanjian Baru. Iya. Poinnya. Tapi Tapi kita jin, manusia. dalam Perjanjian Lama tapi jin. enggak ya, tapi orang-orang yang dilahirkan dari darah dan daging di situ sebenarnya bertentangan dengan Tuhan Kristen. Tuhannya Kristen itu darah dan daging. Iya. Iya. Hakikatnya benar daging juga, Yesus. Mestinya ini Yohanes 1:13 tanya ke Yohanes aja deh kok aneh gini tulisannya gitu loh. Iya. Jangan nanya ke Billy lah. Jangan nanya ke Bang Billy lah. Saya mau tahu silakan ini. komparasi aja. Iya, Komparasi. kalau Kalau udah dikatakan itu ya. makhluk gaib ya oke, udahlah. Ya, terus kalau kita baca kan yang diperanakkan bukan dari darah dan daging. Bukan pula jasmani oleh kenapa Bu? Bukan pula jasmani. Apa sih? Bukan jasmani oleh keinginan seorang laki. Jadi tiba-tiba ada perempuan itu mengandung katanya nih.
tapi anaknya darah dan daging gitu. Jadi bukan untuk Yesus, nggak bisa untuk Yesus ini, bro. Yohanes 1:13 nggak kena ini untuk Yesus. Banyak ini. Ini orang-orang loh, bukan untuk Yesus ini. Iya, banyak orang, tapi bukan orang. Ini kan aneh datanya ini. Orang-orang memperanakkan. Gitu loh. Ini melainkan dari Theos. Jangan tulis Jangan Allah di gitu, sini. jangan loh. gitu. Kita coba mendengar penjelasan Bapak ini. Apa yang dimaksud dengan yang dia sampaikan ini, sehingga kita bisa memahami, baru kita encounter setelah itu. Iya, coba. Jadi Jangan menyebut Allah di situ ya, Theos gitu ya. Pokoknya original teksnya itu Theos, Tuhan. Atau Jadi Dewa melainkan lah, dari Tuhan. ya. Ya. Jadi orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari dewa. Dari dewa aja sebut ya. Iya. Jadi orang-orang di sini ya artinya banyak ya. Banyak. Bukan diperanakkan dari darah dan daging. Nah, artinya ya kita manusia-manusia ini ya pada awalnya kita muncul di dunia ini adalah dari darah dan daging. Dari darah dan daging. Kemudian muncullah perjanjian baru, yaitu ajaran Yesus, bahwa kita yang sedang hidup ini, yang dari darah dan daging ini, akan dilahirkan kembali dari roh. Artinya hidup dalam kerohanian ketika kita masih hidup. Artinya pola kita hidup, pola yang lama, pola yang menurut kedagingan kita ini, kita tinggalkan menuju kepada kehidupan rohani. Nah, begitu. Itu intinya. Ngaco lu, Ban. Kok ngaco sih? Di sini, Ban, izin terakhir dari saya. Ini, Ban, Tuhanmu itu bukan Tuhan ini, Bol. Enggak, dengerin dulu. Dengerin dulu. Kita Saya kan belum, saya satu kata. Gimana lu ngerti kalau cuma satu kata? Saya ini ambil dari bawah ke atas. Oh ya, silakan. Makanya dengerin dulu, ya Allah, ini orang. Dewa atau Tuhan gitu ya, menghendaki orang-orang diperanakkan bukan dari daging dan darah. Jadi banyak orang diperanakkan, nggak tahu asal usulnya dari mana. Tiba-tiba ada orang punya anak tapi tidak punya jasmani gitu loh. Nah, ini kita cari ini orang mana ini melahirkan orang-orang yang tidak punya bentuk gitu loh. Nah, kita cari sekarang ya. Kita tanya Yohanes, siapa yang dimaksud orang-orang ini gitu? Gimana? Setuju? Silakan. Setuju ya? Boleh nggak saya komentari Ya. ini ayat itu? Jadi ayat Yohanes 1 ayat 13 dan 14 ini kan satu paket, itu nggak bisa dipisahkan. Itu berbicara tentang kekuasaan Tuhan, bahwa Tuhan itu mampu menghadirkan manusia. Itu ada yang tidak lazim ya, karena lazimnya manusia itu terlahir atas hubungan suami istri. Nah, ternyata di ayat 13 itu menyatakan bahwa ada orang-orang yang tidak terlahir secara lazim, yaitu tidak melalui suami istri. Contohnya siapa? Adam. Adam itu bukan atas hubungan suami istri, bukan. Hawa juga tidak berdasarkan hubungan suami istri. Nah, kalau Tuhan itu mau, jangankan hanya dari seorang perempuan, tanpa ada siapa-siapa bisa menghadirkan manusia. Kalau Tuhan mau, ya, karena Tuhan itu maha kuasa, tanpa adanya seorang perempuan, bahkan hanya melalui tulang, dari tulang bisa jadi manusia. Hawa. Kalau Tuhan mau berkehendak, perempuan mandul pun bisa hamil. Sarah dan Elizabeth. Kalau Tuhan mau, wanita tanpa suami masih perawan ting-ting. Kalau Tuhan mau dia melahirkan manusia, lahir manusia, jadi manusia. Siapa lagi? Melkisedek juga tidak ada ibu bapaknya, bisa lahir, bisa jadi manusia. Sebenarnya ayat itu ke sana.
Jadi yang terlahir secara tidak lazim itu bukan cuma Yesus, tapi banyak sekali orang-orang yang terlahir secara tidak lazim. Ada Adam, ada Hawa, ada Ishak, ada Yohanes Pembaptis, ada Melkisedek, ada Yesus. Begitu, terima kasih. Itu kalau diterjemahkan waras, Pak De. Saya kan tadi nggak ikutin kewarasan dia, gue ikutin aja, berarti banyak anak. Ada orang yang melahirkan kayak gitu. Kasih Pak De. Ya. Gini. Itu ayat 13 itu, ya, Yohanes 1 ayat 13 itu berhubungan dengan ayat yang 12. Kontrasnya dengan ayat 11. Ayat 11 ini adalah orang-orang yang milik kepunyaan Allah tetapi tidak menerima Yesus. Ya. Lalu di ayat 12 ada orang-orang yang menerima Yesus. Orang-orang yang menerima Yesus itu akan diberi kuasa. Mereka diibaratkan bukan seperti manusia-manusia yang ada di ayat 11, yang hanya mereka manusia yang lahir dari daging darah atau keinginan laki-laki. Tetapi di ayat 13 ini adalah orang-orang yang di ayat 12 itu. Mereka diberi kasih karunia oleh Allah untuk bisa menerima Yesus. Itu maksudnya. Kalau menurut Anda, Yesus itu keluar dari darah dan daging nggak? Bukan itu, Mas, bukan merujuk kepada Yesus kata-kata yang di ayat 13, tetapi Nggak, saya cuma nanya Yesus doang, Mbak. Yesus itu, saya tanya ya doang Yesus. Bukan nyebut Yesus nih. Yesus itu keluar dari darah dan daging nggak? Iya, iyalah. Ya udahlah. Berarti bukan untuk Yesus itu. Udahlah. Kata-kata di 13 ini merujuk ke 12. Mereka yang di ayat 12 dan 13 ini tidak sama dengan orang yang 11 yang mereka hanya manusia. Katakanlah mereka itu tidak punya Tuhan, tidak percaya Tuhan, begitu. Pokoknya kalau ada orang yang salah ngomong, gue ikutin salah. Kalau ada orang bener kayak Pak De, gue ikutin bener. Pokoknya gue bahagiakan lu Pak De di sini. Berarti orang-orang yang di ayat 12 ini nggak punya bapak dia. Maksudnya nggak punya bapak gimana? Nah, ini kan berbicara tentang kemahakuasaan Tuhan. Makanya kalau kita baca di ayat 14, itu firman itu telah menjadi manusia. Maksudnya kehendak Tuhan itu. Saya sudah ngerti Pak, maaf interupsi. Setiap orang yang sudah menerima Yesus, dia percaya kepada Bapa. Itu sudah otomatis. Begitu. Orang yang sudah menerima Yesus pasti dia percaya kepada. Jadi ayat 13 nggak ada sangkut pautnya dengan ayat 14. Entar dulu, aku baca dulu. Dibacalah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Ini tidak ada hubungan secara langsung antara ayat 12 dan 13. Justru 14 penutupnya. Gimana sih Mbak? Aduh. Bukan di sini ini. Aduh, Aduh, parah ini. Justru 14 itu menunjukkan kekuasaannya. Firman kehendak Tuhan itu ya bisa menjadikan manusia, bukan firman itu yang jadi manusia, bukan. Gitu loh. Artinya Tuhan itu berkehendak ya, berdasarkan kehendaknya itu dia bisa menjadikan manusia melalui apa saja, termasuk melalui Maria yang tanpa ada hubungan suami istri. Hadirlah Yesus. Di ayat 13 menerangkan apa? Ya, kalau Tuhan berkehendak, dia bisa menghadirkan manusia. Makanya di situ dikatakan orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Ya, orang-orang yang terlahirnya tidak lazim itu otomatis sudah kehendak Tuhan. Gitu loh. Makanya nanti kalau Anda lihat ketika malaikat itu memberitakan kepada Maryam, apa kata malaikat? Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Begitu loh. Jangan dipisah-pisah. Bukan kelahiran seperti itu maksudnya Pak. Jadi yang ayat 11 itu artinya adalah Galatia 5:19, yaitu orang-orangnya seperti ini. Nomor 11 itu ayat 11 orang-orangnya seperti ini.
Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembah berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan tersendiri, percitraan, roh pemarah, kedengkian, kemabukan, pestaporan, dan sebagainya. Itulah nomor 11, ayat 11. Yang nomor 12 adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Itu Buset dah. Ini orang-orang bedanya, bukan kelahiran seperti kelahiran orang di rumah sakit. Pak Desugi udah nerangin tajam-tajam gini loh. Baca dari Mbak, ayat dengerin dulu Mbak. 9 Ini sampai Bapak di surga. Dengerin dulu. Bapakmu di surga ini berfirman. Firman ini Gabriel bawa ke Maria. Maria sholat jawab. Endingnya Maria hamil. Apa yang membuat Maria hamil? Bukan dari laki-laki, tapi kehendak Bapak yang dibawa Gabriel. Maria hamil 9 bulan, lahirlah Yesus. Itulah yang dimaksud tadi, sederhana itu udah diterangin Pak De. Kenapa kalian nggak ngerti Bible Anda sendiri? Betul ya Pak De? Betul. Gak ada hubungannya ke sana. Ini untuk kita-kita ini. Papanya sendiri nggak paham dia Pak De. Pusing gua nih, pusing pala berbi nih. baca Ini pelan-pelan. kan kita bicara tentang kitab Yohanes ya, kitab Yohanes. Ya udah mending nanya Bang Billy aja deh, aduh gini aja deh, mending edukasi. Bang Milik masih tidak monitor, tidak monitor. Tadi udah menjawab bahwa yang bukan diperanakan dari daging adalah gaib. Sementara perjanjian baru bukan seperti itu. Adalah orang-orang yang penuh kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Kenapa lari ke sono sih, Ban? Ya memang itu deh, itulah intinya. Kan itu intinya kita beragama ini. Begini loh, yang namanya 14 itu firman telah menjadi manusia. Bapak berfirman, Bapak berkata, Tuhan berkata, Yang Maha Kuasa berfirman. Firman ini bentuknya kata-kata, perintah, dibawa oleh Gabriel. Jadi Bapak di surga berpesan, Gabriel, nih dengerin Gabriel, siap komandan. Nih lu kasih tahu jumpai Maria tuh. Karena kekuasaanku, karena kehendakku, perintah ini lu bawa ke Maria, dia akan hamil. Siap, perintah dilaksanakan. Nyampe lah Gabriel, salam Maria, salam. Disampaikan pesan itu. Kaget Maria, aku ini wanita suci, perawan. Apa yang terjadi? Hamil juga kan? Kehendak siapa? Kehendak Bapak. Tanpa suami, lahir Yesus, kelar urusan. Mudah dimengerti. Kenapa dipersulit? Oh loh, bahasa sederhananya. Itu kan kalimat apa namanya itu, pengantar oleh Injil lain. Yang lebih dalam lagi, pengantar versi Yohanes. Ini yang perlu kita bahas. Versi Yohanes ini berbeda dengan tiga Injil yang apa itu, yang sinoptik itu. Ini yang perlu kita bahas. Terus gimana lu bahasnya? Lu mau nanya Yohanes? Udahlah Ban, ini Bible itu tergantung akal kita. Tapi kalau kau mau bawa hal-hal yang mistik, ya semakin sulit hidup lu Ban. Iya, tidak ada yang mistik ya. Nomor 11 ayat 11. Yang tidak menerima sudah jelas seperti apa yang tidak menerima, yaitu ya percabulan, kecemaran ya, orang-orang yang apa lari-lari ke percabulan sih? Apa ya, hubungannya di data itu, Ban? Daging. Pada awalnya manusia seperti itu. Kenapa pada awalnya manusia dari pencabulan? Nah, Bang, stay di kitab ini, Bang. Jangan ke Galatia. Ini yang harus diperdalam begitu ya, loh. Maksudnya biar kita tahu bahwa manusia yang diperanakan dari daging itu seperti apa perilakunya, yang bukan diperanakan dari daging seperti apa perilakunya. Ya itu yang harus kita ketahui. Butet Kristen ya, butet apa Muslim? Susah. Kalau agama berlandaskan sudah bercampur dengan teori-teori Yunani atau filsuf Yunani. Jadi memang Kristen itu dibangun dari dasar-dasar filsuf Yunani.
Iya, Itu iya, tidak iya. bisa kita pungkiri. Kalau kita ambil dari filosofi Yunani kuno sebelum Kristen muncul, itu diadopsi ya memang konsep-konsep seperti ini gitu. Itu adalah konsep dari filosofi Yunani yang masuk ke dalam pemahaman gereja. Ya, apalagi kitab Yohanes ya. Setuju Bang Filosofi Billy. Yunani. Baca aja himne Platonis itu. Himne Platonis Yunani itu lebih dulu ada berakar gitu ya di Yunani ketimbang Yohanes 1 Pembuka. Ada hanya perubahan satu kata. Di sana terakhir firman berasal dari Tuhan. Ya, firman berasal dari Tuhan. Diganti Yohanes 1 pasal 1, firman adalah Tuhan. Jadi berasalnya diganti menjadi adalah. Coba aja cek himne Ya, ya. dengan Yohanes Pembuka. Ya, Lebih dulu mungkin mana Pak De? Himne atau Yohanes 1? Duluan himne dong. Ayo. Ayo. Tapi kalau aku berpikir seperti ini loh, aku sebagai seorang Kristen yang artinya pengikut Kristus, oke lah aku baca semua kitab ini daripada Musa, Kejadian ya sampai Wahyu. Tapi yang ini aku loh ya, enggak, ini tidak seluruh global umat Kristen. Aku itu ya fokus kepada apa kata Yesus begitu. Yesus mengajarkan seperti apa. Lalu untuk melengkapi dan memperkaya iman dan kerohanianku, aku pelajari semua. Aku pelajari kisah-kisah para nabi, bagaimana Allah memakai mereka sebagai penyambung lidah Allah. Kemudian aku baca kitab Musa, bagaimana Allah menciptakan bumi ini. Lalu bagaimana raja-raja dahulu, penyertaan Tuhan Allah itu kepada raja-raja. Ya, Bu, lalu jadi terakhir Bu, saya mau nanya Ibu. Menurut Ibu, sembahan atau Tuhan para nabi itu apakah sama dengan Tuhannya Kristen? kalau Yesus menuhankan itu gimana? Enggak, saya nanya Ibu, Ya, sederhana saya loh. bertanya Atau lagi pertanyaan Bapak, saya balik tanya lagi. oh ya saya jawab. Oke, jawab Saya dulu. jawab. Enggak Ya. apa-apa. Tuhan para nabi itu satu. Hanya ada satu pencipta alam semesta. Itulah yang disembah para nabi. Mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Jelas di Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau di zamannya Musa bahasa Hebrew, ya itu bahasanya Musa. Sebagaimana Bang Billy sudah sering menjelaskan, itu ada Hasem, Shaddai, Roy dan seterusnya. Bisa disebut juga Yahweh atau Yahweh begitu. Itu menurut Bang Billy itu sosok yang sama yang disembah oleh Yudaisme. Jadi sembahan para nabi itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada berbeda dengan Islam dan sebelum nabi sebelumnya itu. Saya nanya kepada Anda, tolong jawab yang sama. Jelas. Apakah sembahan para nabi itu sama dengan sembahannya Kristen? Silakan. Sama. Ya, kalau sama siapa namanya? Siapa nama Tuhan itu? Jadi gini ya. Loh, jangan jadi Bu, sebut dulu namanya. Iya, saya jawab, ya kan. Yesus itu Allah yang disembah, yaitu Allah yang menciptakan semesta alam. Enggak, Tuhan Ibu sebenarnya siapa sih namanya Bu? Oh, kan tadi saya sudah katakan, saya percaya kepada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ini kok Ibu, ini Kristen ditanya Tuhanmu siapa sih? Bingung 60 hari. Nggak mau jawab, gitu loh. Aku udah Kenapa jadi ribet sih? Udah Bang, udah Pak, begitu. Aku percaya kepada Allah Bapa, pencipta langit dan bumi. Ya udah, berarti Anda tidak percaya kalau Yesus itu Tuhan Anda? Di Alkitab saya itu dikatakan Tuhan. Ya siapa Tuhan Anda itu? Namanya siapa? Tuhan Yesus. Ya udah Yesus, artinya Tuhan Kristen berbeda dengan Tuhan para nabi. Selesai. Oh enggak, para nabi kan waktu itu Yesus belum ada. Jadi Ya artinya para nabi tidak menuhankan Yesus. iya iyalah. Ya iyalah. Orang Ya Yesus udah berarti belum Tuhan Anda lahir. itu baru.
Kamu kejebak. Jangan ya iyalah kejebak kamu. Waduh, jangan ya iyalah. Jangan, tetap kamu harus bilang ini, Yesus itu sudah ada sejak sebelum dunia ini diciptakan, begitu. Kamu jangan bilang ya iyalah. Itu betul. Tapi kan para nabi belum tahu ada nama Yesus. Nabi kok nggak dikasih tahu ya kalau ada calon Tuhan ya nanti ya? Para nabi belum tahu, tetapi Yesaya sudah membuat. Kena lagi. Inilah resikonya, Bu. Kalau Kristen ini terdoktrin oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ya, mengatakan Tuhannya Yudaisme itu nanti calon Yesus melalui rahim Maria nanti. Ini nggak bener ini, Bu. Ini nggak bener ini urusan ini. Kan dibilang dalam kitab Yesaya itu, akulah YHWH, penyelamatmu. Sebelum aku dan sesudah aku tidak ada Tuhan yang diciptakan. Gitu. Jadi sebelum atau sesudah dia tidak ada Tuhan lain. Jadi kalau ada Tuhan yang muncul setelah abad Masehi itu bertentangan dengan perkataan Yesaya itu. Yesus itu menurut Bapak diciptakan kah? Iyalah, di Wahyu 3:14. Baca, diciptakan. Kan itu lahir dari perempuan, keluar dari perempuan, terus dia jadi anak kecil, terus dia jadi remaja, baru jadi dewasa, terus mati. Makanya itu lagu yang berbunyi Tuhan Yesus tidak berubah, itu salah. Tuhan Yesus itu berubah. Tuhan Yesus pasti berubah. Karena dia dari kecil besar sampai mati itu berubah dia. Mulai tidak punya kumis sampai punya kumis. Yang tidak berubah itu kasihnya. Apanya? Oh, berarti berubah. Tapi nggak ada lagunya itu tidak berbunyi Tuhan Yesus tidak berubah, kasih dan cinta. Bapak tambahin aja kasihnya tidak berubah. Kalau itu sebelumnya enggak buat begitu. Jangan rusak lagu orang dong. Bro Billy pakai gitar. Makanya kita harus cerdas. Nah ini kembali ke topik, jangan ke lagu, gini aja. Jadi terbukti teman-teman hari ini ya. Jadi Kristen itu Tuhan, hanya agama Kristen yang ada di bumi ini gitu ya. Ya bukan di bumi ini, yang kita di sini berbeda Tuhannya. Kristen menuhankan Yesus, Muslim menuhankan Allah Subhanahu wa taala, Yudaisme menuhankan Adonai, Yehovah, Elohim atau El Shaddai, Eroi dan seterusnya. Jadi di sini Anda boleh melihat siapa kira-kira yang logis. Siapakah kira-kira Tuhan yang baru? Kira-kira begitu, Bu. Yesus adalah Tuhan yang baru setelah dilahirkan oleh Maria. Mudah kan? Saya pikir itu semua logis saja. Bagaimana seseorang mengimani itu saja kalau menurut saya. Logis menurut Muslim. Kalau menurut orang Kristen percaya ketiganya Esa, ya udah logis juga. Mana gitu. ada 3 Esa, Bu? Esa itu tunggal satu. Ketiganya itu Esa. Mana ada ketiga jadi Esa, Bu? Gimana sih? Ya begitu, kata Yesus begini, Tuhan kita itu Tuhan yang Esa, ada itu dicatat. Yesus yang berkata seperti itu. Esa artinya apa, Bu? Esa artinya apa? Esa itu satu, tunggal. Ya udah. Kalau tunggal ngapain ada Bapa, Putra dan Roh Kudus, itu nggak tunggal. Makanya dikatakan menurut para bapak gereja itu lalu dibuatlah konsep Tritunggal atau Trinitas. Ya silakan bikin, tapi jangan bilangin itu Esa. Esa itu Tritunggal, namanya juga Tritunggal, artinya 3 dalam 1. Maka Yesus kan berkata, aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Ada ayatnya itu. Bagaimana mungkin Bapa sama Yesus mau digabung, Bu? Yesus bilang itu. Bagaimana mungkin Bapa sama Yesus bisa digabung? Nggak mungkin bisa menyatu, Bu. Gimana menyatunya? Satu manusia, satu bukan manusia. Gimana gabungnya? Kan gini, firman itu sudah menjadi manusia. Firman itu milik siapa? Punya Tuhan juga, punya Allah juga kan. Ya itulah maksudnya itu. Begini loh, Bu, inilah maksudnya manusia. Inilah maksudnya, Bu, gini, Bu Teti. Tuhan itu yang mengendaki dan merawat dan menjaga manusia. Bukan manusia yang merawat Tuhan seperti Maria merawat Yesus. Jadi yang dirawat Maria mulai kecil itu manusia, bukan Tuhan. Jangan sampai kebalik nih, manusia yang merawat Tuhan. Kebalik loh, Bu, karena Tuhan nggak butuh perawatan. Dia mandiri, dia Tuhan itu. Paham, Bu? Kita kan nggak tahu sebagaimana perawatan Maria dengan Yesus dibanding, enggak, dengar dulu, karena di Alkitab juga dicatat bahwa Yesus itu
makan daging dan madu yang pertama, lalu iya gitulah. Ya udah, ada yang minta Stanley speak, silakan speak yang lain. Iya ya. Bentar, di mana Yesus makan daging dan madu? Ada dicatat, lihat aja sendiri, tanya Google. Nanti Nggak ada Bu, Yesus makan daging dan madu. ya udah nanti dicari. Itu Aduh, saya ini banyak hafal Bible loh. itu Nggak ada Yesus makan daging dan madu di mana ya? itu dinubuatkan. Aduh. Ya udah cari Itu sendiri. itu Yesaya 7 ayat 16 itu bukan untuk Yesus. Apa emang isinya itu? Coba Bapak baca. Lah, di situ kan tentang Immanuel kan? Kak, bukan Iya kan? itu, bukan Lalu, seperti itu. Yang Pokoknya ada makan daging dan madu itu di Yesaya 7 ayat 16, Bu. Coba dibaca kalau nggak percaya. baca dulu. Nih. Yang makan daging itu, sebab sebelum anak itu tahu menolak yang jahat dan ini ayat 15 ya, ia akan makan daging dan madu sampai ia tahu menolak yang jahat dan yang memilih yang baik. Yesaya berapa itu, Pak? Yesaya 7 ayat 15. Saya terbaca saya, cuman saya nggak nyatet. Oh, yang jelas nggak ada hubungannya Yesus dengan Yesaya loh, Bu. Ada, itu nggak ada. Jangan Bu Karena dibego. kalau Anda lihat di Yesaya 1 ayat 1, itu jelas dikatakan penglihatan Yesaya bin Amos Oke. pada zaman Usia, Yotam, Ahaz, dan Ahazia, raja-raja Yehuda. Jadi nggak Terusin. sampai zaman Yesus. Oke, Bapak cuman fokus di ayat 15. Baca dulu dari ayat 3. Saya sarankan dari ayat 1, Bu, biar tahu konteksnya. Baca dari ayat 1, biar tahu konteksnya. Siapa? Iya, dari ayat Nah, 1. Yesaya 7 dari ayat 1 Anda baca sampai ayat 17. Dari ayat 14 saja biar Nggak bisa. Itu kehilangan konteks. Kalau mau dipercepat, itu dari ayat 10. Jangan ayat 14 doang. Oke, baik, saya baca ya. Tuhan melanjutkan firman-Nya kepada Ahaz, katanya, mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu. Biarlah itu sesuatu dari dunia orang mati yang paling bawah atau sesuatu dari tempat tertinggi yang di atas. Tetapi Ahaz menjawab, aku tidak mau meminta, aku tidak mau Itu untuk mencoba. Raja Ahaz, bukan untuk Yesus. Ya Allah, nih orang. Lalu berkatalah Nabi Yesaya, baiklah dengarkan, hai keluarga Daud. Belum cukupkah kamu melelahkan orang sehingga kamu melelahkan Allahku juga? Nah ini ya 14 aku baca lama. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Mau di situ siapa, Bu? Sesungguhnya Raja Ahaz, Bu. perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia, huruf besar dianya, Ya, Immanuel. siapa itu yang Immanuel? Bentar, jangan kemana dulu, ke sana dulu. Itu suatu pertanda akan diberikan kepadamu. Siapa di situ? Ya maksudnya di sini nih Nih, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberi kepadamu. Siapa? keluarga Daud. Ahaz, Bu. Ahaz. Ya. Lalu berkatalah Nabi Yesaya, baiklah dengarkanlah hai keluarga Daud. Belum cukupkah kamu? Ya, iya, keluarga Daud ini maksudnya Ahaz. Kalau Anda baca dari ayat 1, Bu, ya, ini berbicara tentang dua orang raja. Namanya Raja Pekah dan Raja Rezin bin Relmaya. Betul. Nah, Raja Pekah dan Rezin ini akan menyerang negerinya Ahaz. Sehingga Ahaz itu ketakutan. Ya, makanya tadi kalau Anda baca di ayat 10, ya, itu hal itu tidak akan terjadi. Kalau kamu tidak percaya, mintalah pertanda dari Tuhan, kata Yesaya kepada Ahaz. Tapi tapi Ahaz tidak mau. Ya, mintalah satu pertanda dari Tuhan Allahmu. Biarlah itu sesuatu dari orang mati yang paling bawah atau sesuatu dari tempat tinggi yang di atas. Tetapi Ahaz menjawab, aku tidak mau meminta, aku tidak mau mencobai Tuhan. Lalu berkatalah Nabi Yesaya, baiklah dengarkanlah hai keluarga Daud.
Belum cukupkah kamu melelahkan orang sehingga kamu melelahkan Allahku juga? Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberi kepadamu Ahaz suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan menamakan dia Immanuel. Ia akan makan dadi dan madu sampai ia tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik. Sebab nih ayat 16 ini diperhatikan. Sebab sebelum anak itu tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik, maka negeri yang kedua rajanya, ya, Raja Pekah dan Relmaya, kedua rajanya engkau takuti akan ditinggalkan kosong. Jadi ini pertanda untuk Ahaz, bukan untuk di zaman Yesus, enggak. Ya, jadi Immanuel itu sudah muncul di zamannya Yesaya. Coba Anda baca di Yesaya 8 ayat 8. Sekarang saya bertanya ini. Bentar, Mbak. Coba Anda buka dulu Yesaya 8 ayat 8. Yesaya 8 ayat 8. Serta menerobos masuk ke Yehuda. Siapa ini yang nerobos masuk ke Yehuda? Baca aja dulu biar paham nanti. Baca dulu semua dulu. Ibarat banjir yang meluap-luap hingga sampai ke leher, dan sayap-sayapnya yang dikembangkan akan menutup seantero negerimu, ya Immanuel. Nah, Immanuel sudah nongol. Immanuel ini siapa? Nih saya bacakan ya. Dari ayat 1, Yesaya 8 ayat 1, dengarkan. Berfirmanlah Tuhan kepada berfirmanlah Tuhan kepadaku, ambillah sebuah batu tulis besar dan tuliskanlah di atasnya dengan tulisan biasa Maher Salal Hasbas. Maka aku memanggil dua saksi yang dapat dipercaya, yaitu Imam Uria dan Zakaria bin Zeberekia. Kemudian aku menghampiri istriku. Ia mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu berfirman Tuhan kepadaku, namailah dia Maher Salal Hasbas. Sebab, ini perhatikan ayat 4. Sebab sebelum anak itu tahu memanggil bapak ibu, maka kekayaan Damsyik dan jarahan Samaria akan diangkut di depan Raja Asyur. Ini sesuai dengan yang tertulis di Yesaya 7 ayat 16. Nih, Yesaya 7 ayat 16, di situ dikatakan, mana tadi? Sebab sebelum anak itu tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik, maka negeri yang kedua rajanya engkau takuti akan ditinggalkan kosong. Sehingga di Yesaya 8 ayat 4 ini tadi, kekayaannya diangkut karena sudah kosong dia. Tuhan melanjutkan firman-Nya kepadaku, oleh karena bangsa ini telah menolak air Sion yang mengalir lembah dan telah tawar hati terhadap Rezin dan anak Relmaya, sebab itu sesungguhnya Tuhan akan membuat air sungai Efrat yang kuat dan besar meluap-luap atas mereka, yaitu Raja Asyur dengan segala kemuliaannya. Air ini akan meluap melampaui segenap saluran dan akan mengalir melampaui segenap tebingnya, serta menerobos masuk ke Yehuda ibarat banjir yang meluap-luap sehingga sampai ke leher, dan sayap-sayapnya dikembangkan akan menutup negeri seantero negerimu, ya Immanuel. Jadi Immanuel ini adalah Maher Salal Hasbas, anaknya Yesaya yang menjadi pertanda untuk Ahaz. Begitu, Bu. Jadi dibaca semua ayat itu biar Anda paham. Apalagi kalau Anda baca di ayat Yesaya 1 ayat 1, penglihatan Yesaya tidak sampai ke zaman Yesus. Penglihatan Yesaya bin Amos, ya, pada zaman Yotam, Ahaz, Ahazia, dan raja-raja Yehuda. Nih, saya bacakan deh Yesaya 1 ayat 1, biar jelas ya. Penglihatan yang telah dilihat Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem. Ini yang perlu digarisbawahi. Dalam zaman, dalam zaman Uzia, Yotam, Ahaz, Hezkia, raja-raja Yehuda. Itu ruang lingkupnya penglihatan Yesaya, nggak sampai ke zaman Yesus. Di mana itu ditulis? Yesaya 1 ayat 1. Coba. Pada zaman, itu perlu diperhatikan. Pada zaman. Mana Bang Billy kok turun lagi? Mati lampu tadi dia terpental. Ntar dibawa lagi nanti aku telepon tadi. Inilah resikonya ya. Kalau kitab orang itu untuk Bani Israel dikutip-kutip, kemudian dipreming-preming menjadi nubuatan untuk Tuhan Anda. Kagak nyambung.
Sangat berisiko itu, Bu. Iya, gak usah kutip-kutip lah. Jangan Anggap ikut-ikut. sejarah aja. Anggap Ya lu sejarah saja, Bu. kutip-kutip. Itu kan, Bu. Anggap Itu sejarah saja itu itu Torah, Bu. Torah itu atau Nevi'im, Torah Nevi'im Ketuvim itu bukan untuk seluruh dunia, untuk Bani Israel, Bu. Itu aja dulu intinya. Tuh Bani Israel udah tamat kok. Udah. Diam dulu, Bang, Kalau nanti. kalau itu dipaksakan untuk Yesus, pertanyaannya kapan Yesus disebut Immanuel? Dipanggil Immanuel itu kapan? Nggak ada. Nggak bisa itu dipaksakan itu. Karena kalau kita lihat terjemahan aslinya itu kan dia perempuan muda, bukan perawan, perempuan muda. Maka yang cocok istrinya Yesaya melahirkan seorang anak namanya Maher-shalal Hasbaz. Nah, Maher-shalal Hasbaz dipanggil Immanuel. Yesaya 8 ayat 8. Kalau Ibu mau pasnya ya, Ibu ya, bahwa siapa sih yang paling berperan bahwa Yesus itu adalah Tuhan? Ya, jangan nengok kepada kitab orang. Baca kitab aja Anda. Oh, ternyata tokoh yang membuat Yesus itu Tuhan dan populer adalah Paulus. Baru Ibu tuh top markotop tuh. Paulus adalah tokohnya sehingga Anda ini menuhankan Yesus. Tapi kalau Anda ngais-ngais di kitab orang atau ke Bani Israel, kagak nyambung. Itulah makanya Kristen ini seperti Ibu ini, Tuhan Anda berbeda dengan Tuhan para nabi. Itu loh, Bu, pelajari aja Paulus. Oh iya, ternyata ya. Roma 14:9 Paulus yang mengatakan Yesus mati, mati bangkit jadi Tuhan. Dan lain-lain kan begitu. Sedikit, Bang Acaranya Andi. juga begitu ya, Pak De? Ya. Masuk akal enggak? Masuk akal enggak? Ahasnya udah mati, pertandanya baru nongol 750 tahun kemudian. Masuk akal enggak? Padahal janji itu jelas untuk Ahas. Masuk orangnya udah mati, pertandanya baru nongol, apa gunanya? Ada kitab lain selain kitab ini, Pak. Apa? Ayo. Ini di situ udah dijanjikan Nah, ribuan tahun sebelum Yesaya 9 ayat 5 ayat 6. dibuatkan tentang Ya, Yesaya 9 ayat 5 ayat 6. ada Yesus. Di mana, Bu? Gak ada, Bu. Ada. Ibu, ya buka Yesaya 9, Bu. Yesaya 5 nomor 9. Yesaya 9 nomor 6, Bu. Coba. Yesaya 9 nomor Itu, 6. mau Bu. itu. Seorang anak telah diberikan untuk kita. Itu. Seorang anak Seorang telah anak lahir. telah lahir, seorang putra telah diberikan untuk kita. Namanya akan disebut penasehat ajaib. Raja yang kekal, Bapak yang kekal, Raja damai itu. Iya, bisa. Enggak memenuhi syarat untuk Nggak Yesus. memenuhi syarat. Salah satunya. Iya, nggak memenuhi syarat, Bu. Karena itu di situ dikatakan telah. Telah, bukan akan. Bukan Telah. akan. Gak Telah nyambung, itu Bu. sudah terjadi atau belum terjadi sih? Sudah lahir pada saat itu. Saya telah makan, apa artinya saya belum makan? Sudah dong. Seorang anak telah lahir, ya berarti sudah lahir dong. Sudah lahir. Seorang putra telah diberikan, oh berarti sudah diberikan. Terus siapa Masa itu? telah diberikan artinya belum diberikan gimana? Terus siapa Udahlah, yang Bu. telah Udahlah, Bu. Gini ya, bentar, Ban. Ini kita edukasi, Bu. Sudahlah, Bu. Lebih baik kalau Ibu menjadi Kristen, carilah Kristen yang mengajarkan Anda Paulus, kemudian diterbitkan SK-nya di konsili menjadi Trinitas di sana. Jadi Ibu ini, ya, kalau Anda menuhankan Yesus, nggak usah nengok ke Yahudi, tapi nengoklah ke Yunani. Pas di sana, Bu. Itu intinya, Bu. Paham sampai sini? Sekarang saya mau tanggapi, bagaimana dengan hukum Taurat yang diberikan Tuhan? Apakah Bapak semua yang ada di room ini meniadakan itu? Karena itu bagian juga yang diajarkan oleh Yesus. Jadi kita tidak bisa Boleh saya tanggapi? mengimani perjanjian baru saja, karena dari awal itu sudah diceritakan bahwa Yesus pun sudah ada sebelum semuanya diciptakan. Nggak boleh cuman bilang kita percaya oleh ajaran Rasul Paulus. Iya. Mbak Ted, boleh saya tanggapi, Mbak, pertanyaannya?
Monggo. Ya, silakan. Oke, tadi pertanyaan saya mau tanggapan dulu pembahasan yang tadi ya. Yang tadi itu perdebatan Yesus Tuhan atau bukan itu bukan terjadi perdebatan di abad 1. Perdebatan yang terjadi di abad 1 itu adalah Yesus Mesias atau bukan. Bukan masalah dia Tuhan, itu sangat jauh sekali dari situ. Terus yang kedua, apakah semua Kristen menyembah Yesus? Tidak, itu adalah Kristen Helenisme yang diajarkan oleh Paulus. Sedangkan Kristen yang bersumber dari Rasul Petrus yang sampai sekarang ada namanya Yudeo-Kristen, mereka tetap menganggap Yesus sebagai Mesias tetapi tidak menyembah Yesus. Terus yang ketiga tadi menyangkut pertanyaannya Mbak, di room ini kita masih ikuti ajaran Taurat atau tidak? Saya pakai sudut pandang Muslim, alhamdulillah saya sekarang Muslim. 10 hukum Taurat, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Itu tertulis dalam surah Al-Baqarah ayat 163. Bunyinya yang sama, jangan ada Allah lain di hadapanku. Hukum yang kedua, jangan menyembah patung dalam bentuk apapun atau jangan menyembah berhala. Itu tertulis dalam surah Al-Qasas ayat 88. Hukum yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Dalam surah Al-A'raf ayat 180, jangan kita menyalahgunakan Asmaul Husna, sama esensinya. Hukum keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Dalam Bani Ismail itu menguduskan hari Jumat, ada dalam surat Al-Jumu'ah ayat 9. Hukum yang kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Itu ada dalam surat An-Nisa ayat 36, sama isinya. Hukum ke-6, jangan membunuh, ada dalam surah Al-Furqan ayat 68. Jangan bersinah, surah Al-Isra ayat 32. Jangan mencuri, ada dalam Al-Baqarah ayat 188. Jangan berdusta, ada dalam Al-Ahzab ayat 70. Jangan mengingini atau jangan dengki, ada dalam An-Nisa ayat 58. Jadi jawabannya adalah umat Muslim tidak menidakkan hukum Taurat, kita masih menjalankan itu. Bahkan kita menjalankan juga ajaran Yesus yang namanya kasih kepada sesama manusia dan kasih kepada Allah dan kasih kepada manusia. Itu tersirat dalam surat An-Nisa, hablum minallah dan hablum minannas. Mungkin seperti itu. Terus tadi saya menanggapi juga tanggapannya Mbak T tadi ya, menyangkut dengan dalil Tritunggal. Kalau memang dia bersumber dari Matius 28, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh, itu harus diteliti. Di sana itu tidak ada diksi Allah. Kalau kita ikuti barometer dari perkataan Yesus, yang Allah hanyalah Bapa, Anak dan Roh. Bapa satu-satunya Allah, Anak satu-satunya Mesias, dan Roh Roh adalah yang dijanjikan oleh Mesias itu sendiri. Mungkin itu tanggapan saya, Bang. Iya, tadi Abang bilang menjalankan hukum kasih, dan itulah yang diajarkan Yesus. Hukum yang terutama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan hukum yang kedua adalah kasihilah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Itu merangkum kedua hukum Taurat yang ditulis Allah pada dua loh batu. Hukum yang pertama sampai keempat mengatur bagaimana mengasihi Tuhan. Di loh batu yang kedua itu mengatur bagaimana mengasihi sesama. Maka Yesus mengatakan, saya datang tidak membatalkan hukum Taurat tetapi menggenapinya, yaitu dicontohkan. Izin Bu, berarti Ibu tabrakan Matius 5:18 dengan coba Ibu baca Efesus 2 nomor 15 Bu, izin sebelum ke Stanley. Coba baca Efesus 2:15 Bu. Ibu jarang baca Bible ya? Saya dari kecil udah membaca Bible, Pak. Coba baca Efesus 2:15. Baca dulu lah. Efesus berapa? 2:15. Kalau saya SD-nya Katolik, Pak. SMP HKBP itu Aroma Kristen itu, Pak. Iya, silakan Bu. Efesus 2:15. Nanti habis itu baca Matius 5:18. Ya. Sebentar ya, sabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lanjut Gurunda semua. Efesus 2:5. Efesus 2:15. Sebab dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam. Oke, cukup Bu. Itu mengadakan damai sejahtera. Yang jelas ini adalah tulisan Rasul Paulus. Yang dibatalkan Paulus di situ apa Bu? Oh, saya nggak banyak komentar tentang ini karena mungkin kita beda persepsi. Latar belakang Paulus pun sangat berbeda dengan para nabi-nabi sebelumnya yang ditulis di kitab. Kalau di Kristen ada Perjanjian Lama. Jadi Ibu nggak percaya Paulus? Saya tidak mengatakan saya tidak percaya Paulus. Tulisannya itu ada Bu, jelas membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, clear di sana.
Jadi kalau iya. Anda dengerin Bu, kalau Anda menjadi Kristen, Di sini menurut membatalkan. dengerin Bu, kalau Anda menjadi Kristen, berhentilah menyebut Taurat menurut Paulus, udah dibatalin kok. Satu ya. Buktinya apa? Banyak sekali penjabarannya. Paulus berkata segala sesuatu halal Jadi bagiku sikat. saya sekarang bertanya nih Pak, apa maksud Ya jangan nanya kalimat balik dulu, ini kena dulu di sini Bu. Habis ini ibu yakini dulu, resapi dulu. Oh iya. bukan saya justru karena saya ingin menanyakan apa maksud dari kalimat sebab dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya sampai sini. Artinya adalah menurut Paulus, Yesus mati di tiang salib itu menebus kutuk Taurat dan menjadi kutuk, terkutuk kalau orang yang digantung di tiang salib. Pas Yesus sudah mati, tek, kemudian Taurat mati juga. Oke, aku Gitu tanya ya, lagi. Taurat mati juga. Iya, Gitu oke. loh. Aku tanya lagi, apa hubungannya ayat yang di atas ini dengan kita sebagai orang Kristen? Bagaimana kita melaksanakan dan memahami firman Tuhan ini, Pak? Menurut Paulus, Anda menjadi Kristen dibikin nyaman, bebas semua dari aturan-aturan para nabi. Menurut Paulus, Anda jadi bebas sekarang. Itu intinya. Bebas yang seperti apa? Bebas makan babi, tidak disunat, tidak bersujud, dan seterusnya. Bebas berzina, bebas hari Minggu, tidak bersabat, dan seterusnya. Itu maksudnya. Itu salah, tidak boleh berzina. Nah itu hukum Taurat mati semua. Oh, tidak bisa. Berzina itu tidak bisa. Maka dikatakan Yesus tidak. 10 perintah Tuhan itu hukum Taurat dibatalkan oleh Paulus, Bu. Kalau dikatakan tidak membatalkan, berarti masih berlaku. 10 perintah Tuhan itu dibatalkan oleh Paulus. Nah, itu kan Paulus. Maka tadi kan aku bilang. Ya makanya saya tanya, ibu percaya Paulus atau tidak? Itu nggak usah ditanya ke saya dan saya tidak berhak untuk Ya jawab dulu Bu, terus terang. Kalau nggak percaya, top markotop Ibu. Artinya Ibu percaya Matius 5:18. Coba baca Matius 5:18 Bu, bandingkan coba. Coba bandingkan Matius 5:18. Yang mana yang Ibu pegang nih? Nggak mungkin pegang dua-duanya. Kontradiksi. Habis ini ke standing lagi sama yang lain, sorry. Ini perlu ini Ibu ini deh. Laban diam dulu. Pegangan dulu, minum kopi. Oke. Nah, inilah orang-orang yang pemahamannya salah. Dikira kalau udah menjadi Kristen itu bebas berbuat dosa. Oh no. Ya iya Ibu baca dulu Matius 5:18 bandingkan dengan Efesus 2:15. Yang mana Ibu pegang? Ibu Karena ini percaya bertentangan. Yesus, percaya Paulus, gitu aja Bu intinya Bu. Gimana Pak? Matius Ibu 5:18 percaya baca Bu. Yesus, Enggak, apa tadi percaya Bapak yang Paulus, satu gitu lagi, aja. Bapak yang satu lagi. Apa? Nggak usah ditanggapi dulu, melebar dulu. Matius Saya mau 5:18 baca mendengar dulu. Pak Arif ya, apa kata Bapak Arif tentang Ya udah Paulus? nanti aja dulu, habis ini saya baru mau minum kopi nih. Matius 5:18. Saya mau mendengar pernyataan Pak Arif yang barusan. Silakan Pak. Ya melebar namanya, nanti aja dulu Ustaz Arif ya. Izin ya. Matius 5:18 coba Bu baca. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Menurut Bapak ini apa maknanya? Maksudnya Yesus waktu ngajar itu jangan sampai lu melanggar hukum Taurat satu titik saja, tetap berlaku kata Yesus. Setuju Bu? Setuju. Setuju. Tapi Paulus batalin loh Bu. Ya itu maka tadi saya katakan, itu kan Paulus. Nah ini menurut Ibu ajaran Yesus sama Paulus itu sinkron apa kontradiksi? Sebenarnya Paulus itu mengajarkan apa yang Yesus ajarkan juga, tetapi buah dari pikiran Paulus dimasukkan juga. Nah ini kata-kata doktrin dari pendeta yang Ibu pakai nih. Alah, kok udah dikata-kata pendeta? Maksudnya apa? Ini udah jelas Bu bertentangan, kenapa Ibu lagi nggak memilih salah satunya? Loh, kan tadi aku udah bilang kalau Yesus itu bukan membatalkan hukum Taurat, tetapi kita melakukan. Nah itu lu baca Paulus yang batalin. Itu urusan Paulus lah, ya Pak Arif. Tadi Pak Ya Arif. berarti lu nggak percaya Paulus dong. Ya udah selesai. Yang bikin tebal Bible Ibu itu surat Paulus Bu. Kalau nggak ada surat Paulus tipis perjanjian baru Bu.
kita harus menghargai dan kita lihat apa yang diajarkannya yang baik. Kita seleksi. Ya nggak bisa lu pilih-pilih begitu dong. Ya bisalah kalau yang salah ya nggak usah dilakuin. Oh, jadi tulisan Paulus dipilih-pilih. Oke. Ini nggak konsisten nih Bu, ini. Bukan nggak Dulu, dengarkan dulu Bu. Dulu, dengerin dulu. Saya ngobrol sama Stanley dulu. Saya sering tiap hari ngobrol sama Stanley. Stanley itu mulai dari percaya tulisan Paulus dikit-dikit, lama-kelamaan kita diskusi. Akhirnya, kata Stanley, ngapain percaya itu? Lama-kelamaan Pak Stanley tidak percaya total surat Paulus. Sering ribut sama Kristen yang lain. Karena apa? Dia Kristen tidak percaya Paulus. Lama-kelamaan kemudian diskusi akhirnya bersyahadat. Jadi pondasinya di sana. Yang penting Ibu mau jujur, loh Bu. Ya justru jujur lah. Ada hal yang ketika ini dari Talu dulu Stanley ini waktu kita diskusi sering ini dari Talu dulu nih. Jadi saya kalau kita mengkaji lebih dalam tentang kekristenan itu yang saya ulang tadi, yang mana Kristen itu ada dua pecahan. Yang pertama Helenisme yang dibawa oleh Rasul Paulus, dan ada Yudeo Kristen itu bersumber daripada Rasul Petrus. Nah, pernyataannya di sini adalah kekristenan yang bersumber dari Rasul Petrus, yang namanya Yudeo Kristen itu, Kristen Yahudi itu tidak percaya Yesus adalah Tuhan. Mereka menganggap Yesus adalah utusan atau Mesias. Dan yang kedua, mereka tidak menggunakan surat-surat Paulus. Kenapa tidak menggunakan surat-surat Paulus? Karena keyakinan Yudeo Kristen, surat Paulus itu untuk kepada jemaat yang di Roma, kepada jemaat yang di Filipi, kepada jemaat Tesalonika. Sedangkan mereka ini sendiri hidupnya di Yahudi. Jadi mereka menganggap bahwa itu bukan untuk Kristen yang ada di Yahudi. Itu yang kedua. Yang ketiga, saya meyakini yang mana Yesus datang dua kali. Yang pertama dia datang di abad pertama, dan yang kedua dia akan datang di akhir zaman. Dan di saat pertemuan di Damsyik itu benar-benar terjadi, berarti Yesus datang itu yang ketiga kali. Karena Yesus berkata di saat dia datang yang kedua kali, semua biji mata di bumi ini, planet bumi ini akan melihat dia datang. Sedangkan kalau kita hitung pertemuan itu dihitung dengan pertemuan di Damsyik, berarti Yesus akan datang yang ketiga kali, karena kedua kali sudah ketemu sama si Rasul Paulus, seperti itu, si Apostolos Paulus itu kan. Makanya saya meyakini bahwa Yesus hanya datang dua kali, seperti yang dia bilang tadi, yang mana dia akan datang yang kedua kalinya semua biji mata, semuanya, bukan cuma biji mata Paulus yang akan lihat, bukan juga saksi-saksi di sampingnya yang akan lihat. Bahkan kalau kita bahas pertemuan di Damsyik itu pun masih luar biasa polemiknya, karena ada yang bilang mendengar tapi tidak melihat, ada yang bilang melihat tapi tidak mendengar. Jadi polemik-polemik itu saya setuju juga dengan Mbak Teh tadi, yang mana kita harus berasumsi atau berlandaskan keimanan kepada perkataan Yesus. Perkataan Yesus adalah yaitu tadi, satu-satunya Allah yang layak disembah dan aku adalah utusannya, Yohanes 17 ayat 3. Mungkin seperti itu. Jadi tidak semua orang Kristen di dunia ini, dari 2,6 miliar penduduk umat Kristen ini, percaya kepada tulisan Paulus. Masih ada Kristen-Kristen yang berkembang di Yahudi sana dan juga di beberapa pelosok dunia ini yang tidak menggunakan surat Paulus. Terus apakah itu bidat? Nah, kalau kita bicara bidat, karena betul tadi Bang Handi bilang, yang mana orang Yudeo Kristen tidak menggunakan surat-surat Paulus, jadi Injilnya tipis. Dan jika kalau memang itu bidat, sedangkan kekristenan mayoritas sendiri pun banyak perbedaan. Katolik ada 73 kitab, Protestan ada 66 kitab, Ethiopian Kristen ada 83 kitab. Mana yang benar ini? Kalau 66 kitab yang benar, terus 73 itu yang lebihnya itu sesat. Ataupun sebaliknya, kalau yang benar 73, terus yang 66 ini berarti tidak lengkap, kayak begitu. Makanya kalau kita barometer perkataan Yesus itu tertulis dalam Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Selebihnya itu walaupun kalau kita gali lebih dalam secara transmisi, Lembaga Alkitab Indonesia yang bersumber dari terjemahan United Bible Society, saya punya bukunya, di situ tidak menjelaskan siapa penulis kitab Injil tersebut. Tapi kita pakai asumsi bahwa oke lah, kita berasumsi keimanan dari situ. Di situ tidak pernah menyebutkan bahwa dia adalah Bapa itu sendiri yang inkarnasi, ataupun konsep Trinitas tadi yang dibikin oleh Tertullianus. Tapi kalau orang pakai asumsi Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Dan di Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjelma menjadi daging atau telah menjadi manusia. Di situ kita harus pakai logika yang mana firman itu adalah sumbernya dari mana? Dari Allah itu sendiri, dari Bapa. Nah, jika kita menuhankan media yang tadi darah dan daging, kita jangan lupa bahwa di 1400 sebelum Masehi, firman yang sama pernah turun di Bukit Sinai, medianya batu.
Dan kalau kita harus menyembah media yang tadi darah dan daging atau manusia itu kita sembah, menjadikan dia satu tokoh dari keilahian itu, entitas keilahian, bagaimana dengan media yang turun di 1400 sebelum Masehi di zaman Nabi Musa di Bukit Sinai? Apakah kita harus sembah juga dua loh batu? Karena mereka sama-sama media firman. Yang satu telah menjelma menjadi batu dalam bentuk dua loh batu, yang satu telah menjelma menjadi darah dan daging yang namanya manusia. Mungkin seperti itu, Mbak. Kalau dua loh batu itu kan sebagai pedoman hidup, ya kan? Bukan batu itu disembah, tetapi melakukan apa yang tertulis di dalam dua loh batu itu, kan begitu. Dan itu adalah firman Tuhan. Iya, sepakat. Saya setuju dengan itu, Mbak. Begitu juga dengan firman yang diturunkan di dalam tubuh Yesus Kristus. Medianya adalah manusia. Jadi kalau kita pakai analogi, di saat presiden mengucapkan sesuatu, tetap di situ tertulis atas nama presiden. Makanya jika Yesus berkata, aku dan Bapa adalah satu, aku berbicara atas nama Bapa, pasti dia atas namakan Bapa. Karena juru bicara presiden dimanapun dia berbicara tetap akan mengatasnamakan atas nama Presiden Republik Indonesia. Tidak mungkin dia pakai nama pribadinya si jubir itu kan. Nah, Yesus ini adalah juru bicara Allah. Apapun yang dibicara di dunia ini atas otoritas Allah dan atas nama Allah. Aku adalah Alfa dan Omega, itu atas otoritas Allah dia bicara dalam Wahyu 1 ayat 8. Nah, itu kalau kita pakai analogi yang sumbernya adalah Allah, otoritas Allah.